Di sebuah kota kecil, ada seorang petani yang sedang duduk di tepi sawah. Dia duduk sambil memandangi sawah kecilnya. Di samping sawah tersebut, ada juga ladang lainnya, di mana di ladang tersebut ia menanam pohon rambutan, pohon sirsak, dan mangga. Hatinya sangat gembira melihat pohon-pohon yang akan panen. Sambil menghitung berapa banyak buah dan keuntungan yang dia dapat, tiba-tiba ia melihat seekor tupai, di mana tupai itu meloncat dari pohon satu ke pohon lainnya. Kemudian muncullah kesedihan di dalam hatinya bahwa tupai akan datang merusak panennya tahun ini. Tetapi petani tersebut merasa terharu pada semut hitam, karena Raja Semut Hitam yang melihat tupai segera mengumpulkan pasukan untuk mengusirnya. Semut hitam pun berbaris dari akar pohon yang paling bawah sampai batang pohon yang paling tinggi. Tupai yang melihat semut hitam yang berbaris tersebut langsung pergi dari ladang itu. Konon, semut hitam merupakan musuh dari tupai. Karena kekompakan semut hitam dan jumlah yang banyak, maka tupai tersebut tidak berani dengan semut hitam. Petani itu lalu penasaran, mengapa tupai tersebut pergi dari ladangnya. Padahal dia sudah yakin tidak ada yang bisa menangkap tupai. Tupai merupakan binatang yang sangat pandai dalam melompat. Karena kecerdasannya itulah banyak petani yang merugi karena tanaman mereka banyak dirusak oleh tupai. Kemudian petani itu mendekati pohon itu dan melihat barisan semut di atasnya. Petani itu sangat bersyukur karena semut hitam mengusir tupai dari ladangnya. Cerita ini adalah pengingat untuk kita bahwa tidak peduli seberapa baik tupai melompat, pasti akan jatuh juga. Karena tidak ada seorang pun di dunia ini yang sempurna. Secerdas apapun kamu, pasti ada kekurangannya. Tupai yang pandai melompat juga memiliki kekurangan. Kekurangannya adalah takut pada semut hitam. Tuhan sudah memberikan kita talenta. Gunakanlah sebaik-baiknya dalam hal positif. Ketika satu orang diberikan talenta dalam bermain musik, tidak berarti orang tersebut juga pandai dalam bidang lainnya. Maka bersyukurlah atas semua talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Tetaplah rendah hati, meskipun orang lain tidak secerdas kita. Berjuang untuk kesempurnaan hanya akan membuat Anda merasa stres dan frustasi, dan itu akan berdampak negatif pada hidup Anda. Namun, lakukanlah yang terbaik. Memang tidak sempurna, tetapi yang terpenting adalah melakukan hal-hal baik yang dapat memberikan dampak positif bagi orang-orang di sekitar Anda. Jika satu-satunya mimpi yang kita miliki adalah tentang kehidupan yang sempurna, kita pasti akan kecewa. Karena mimpi sempurna itu tidak bisa menjadi kenyataan di dunia nyata. Saya tahu saya tidak sempurna, tapi saya melakukan yang terbaik. Ketidaksempurnaan dan kegagalan saya adalah berkah dari Tuhan. Sama seperti kesuksesan dan bakat saya. Membuat kesalahan lebih baik daripada memalsukan kesempurnaan, karena tidak ada yang sempurna di dunia ini. Tidak ada keluarga yang sempurna. Di balik pintu pasti ada masalah. Perbedaannya adalah menerima dan mendorong setiap anggota keluarga karena mereka tidak seperti yang kita inginkan. Jangan pernah percaya bahwa setiap tugas harus diselesaikan dengan sempurna. Kita adalah manusia dan kita semua pasti melakukan kesalahan, baik sedikit atau banyak, kecil atau besar, jarang ataupun sering. Saat memperbarui hati kita harus lembut terhadap diri kita sendiri. Bagaimanapun juga, tidak ada orang yang sempurna. Pada saat yang sama, untuk benar-benar membuat perubahan positif, kita harus jujur agar tidak mengulangi kesalahan. Hal-hal terindah tidaklah sempurna. Mereka hanya lebih istimewa. Kita semua menjalani hidup dengan kebutuhan untuk terbuka dan jujur dengan keterbatasan kita sendiri. Menyadari bahwa kita bukanlah makhluk yang sempurna. Orang tua pun tidak sempurna, juga bukan orang suci. Ayah dan ibu selalu melakukan kesalahan.
Bagaimana kamu menangani situasi ini akan menjadi pelajaran hidup yang penting bagi anak-anakmu. Kamu tidak dapat memulai bab berikutnya dalam hidupmu jika kamu terus membaca ulang bab terakhir. Mungkin hal terbesar yang dapat kamu lakukan untuk diri sendiri saat mencoba mempelajari keterampilan baru adalah mengizinkan dirimu untuk menjadi tidak sempurna. Kamu akan membuat kesalahan saat pertama kali memulai, dan kamu mungkin menemukan bahwa kamu melakukan kesalahan pada saat-saat yang memalukan. Tetapi itu bukan alasan untuk tidak menyelesaikannya. Satu-satunya perbedaan antara cobaan dan petualangan adalah sikapmu. Saya melihat bahwa kamu sempurna, jadi saya mencintaimu. Kemudian saya melihat bahwa kamu tidak sempurna, dan saya bahkan lebih mencintaimu. Saya pun tidak sempurna, tetapi kekurangan itu membuat orang menjadi menarik. Ingin selalu sempurna dan menunda-nunda tugas yang kamu anggap nantang karena takut gagal mencapai hasil yang sempurna adalah resep untuk masalah fisik dan emosional. Saya lebih suka menjalani hidup saya dengan mengetahui bahwa saya tidak sempurna daripada menghabiskan seluruh hidup saya dengan berpura-pura. Hidup tidak selalu sempurna seperti jalan. Itu memiliki banyak tikungan, naik, turun. Tapi itulah keindahannya. Tidak ada seorang pun yang sempurna. Kita semua hanya melangkah dari binatang buas dan satu langkah dari malaikat. Itulah yang namanya kesempurnaan.